semua, kembali lagi bersama saya Della Marcelina Bruce sendiri, mahasiswa Politeknik Caltex Riau, generasi 24 Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas pertemuan 12 dan 13 di mata kuliah pemrograman framework, di mana di pertemuan 12 kita akan membahas tentang penerapan dari multiple file. Terus di pertemuan 13 kita akan membahas tentang middleware, penerapan dari middleware, di mana middleware ini akan menampilkan di bagian usernya itu dengan pilihan ada super admin, admin, dan warga. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita masuk aja ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan daripada halaman login dari sistem perangkat desa project saya dengan saya sebagai adminnya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa dari password dan email, di mana itu ada admin, warga, dan super admin. Nah, coba kita login dulu di bagian super adminnya teman-teman dengan nama passwordnya. Nah, ini adalah tampilan pertama halaman dashboard saya setelah melakukan login dengan email super admin, teman-teman. Di sini sudah saya terapkan, di mana di tampilan profil sudah ada loginnya, di mana login itu baru saja yang sudah kita lakukan tadi. Ada bagian update-nya, di mana update-nya itu di tanggal 8 bulan 12 tahun 2025, dan ada juga akun dibuat tanggal 8 bulan 12 2025. Ini sudah lengkap dan juga ada tombol keluarnya. Nah, di super admin ini teman-teman, di bagian usernya, hanya pembedanya di bagian usernya ini dia melakukan tambah data atau mengedit data. Di super admin ini bisa teman-teman di CRUD dari perangkat desa, lembaga desa, dan jabatan desa. Ada warga juga. Di super admin ini semua CRUD itu bisa dilakukan. Nah, tambahan teman-teman, di video sebelumnya kan saya belum menambahkan CRUD dari perangkat desa. Nah, di sini saya sudah menambahkan CRUD dari perangkat desa, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, pada pertemuan 12 kita akan melakukan penerapan dari multiple dari file, di mana dalam project saya dia file ini tuh dalam bentuk foto teman-teman, yang artinya ini foto sama dengan media. Nah, artinya file yang saya upload nantinya dalam bentuk foto. Di situ nanti diminta dalam project saya itu perangkat desa. Nanti kita bahas teman-teman. Terus nah, di super admin tadi kan dia itu bisa semuanya teman-teman, kecuali di tombol di bagian user teman-teman, dia itu tidak bisa mengedit dan juga dia tidak bisa menghapus atau menambahkan user. Coba ya kita edit. Nah, dia akan menampilkan your role super admin, karena saya sudah membuat bahwa super admin itu bebas melakukan mengedit, menambah, atau menampilkan detail itu. Pokoknya di semua CRUD super admin bisa, tapi di bagian usernya sendiri dia tidak bisa mengedit teman-teman. Nah, coba kita keluar. Nah, kita masukkan yang warga. Nah, di bagian warga teman-teman, saya juga sudah menerapkan login, update, dan akun dibuat datanya. Nah, di sini di bagian warga dia hanya bisa membaca teman-teman tanpa bisa mengedit di bagian usernya saja. Nah, di bagian yang lain bagaimana? Nah, di bagian yang lain juga user ini hanya bisa melihat teman-teman, melihat datanya. Nah, terus nih dia sudah ada juga hanya dibaca tanpa bisa mengedit atau menghapus data teman-teman kalau warga. Nah, kita percepat aja ya. Terus di bagian admin teman-teman, nah karena saya sebagai admin, jadi saya buat bahwa admin ini boleh mengedit apapun, menambah apapun, atau menghapus apapun setiap CRUD yang di project ini teman-teman. Ini kita login admin. Nah, dia sudah ada, hai admin desa. Nah, di bagian user teman-teman, dia
Nah, ada pengecualian di mana admin ini boleh mengeditkan, saya bilang mengedit, menambahkan, tapi di bagian super admin dia itu tidak bisa menghapus ataupun mengedit. Nah, dia hanya bisa mengedit di warga atau ke diri dia sendiri. Nah, oke, dan dia juga bisa menambahkan user. Nah, kalau teman-teman kurang yakin di admin ini, coba ya kita di jabatan aja deh. Kita menambahkan jabatan di mana tabel lembaga ini, teman-teman, di mana di halaman jabatan lembaga ini dengan foreign key-nya itu lembaga desa, di mana data dari lembaga desa itu atau nama dari lembaga desa itu ditampilkan kembali ditambah jabatan lembaga, teman-teman. Nah, sudah saya bilang beberapa kali di video sebelumnya juga saya katakan bahwa lembaga desa ini adalah foreign key dari jabatan desa, dimana di sini sudah ada nama lembaga dari yang sudah saya tambahkan melalui sidor kemarin di lembaga. Coba ya, dengan nama jabatan, ketua RT, dan level 2. Maka jatah lembaga bisa ditambahkan. Apabila kita hapus, nah jabatan berhasil dihapus, dan ini juga bisa diedit ya, teman-teman. Begitu juga dengan lembaga dan perangkat desa, warga juga, teman-teman. Ini saya percepat aja ya, karena saya juga sudah jelaskan di video kemarin bahwa CRUD-nya sudah berfungsi dengan baik. Oke, itu dia penerapan dari usernya. Nah, di bagian user, teman-teman, saya sudah menerapkan apabila kita tambahkan user dengan namanya, misalnya nama saya gitu kan, dan emailnya saya ganti dengan nama saya. Nah, ini bagian rule-nya, teman-teman. Saya sudah menerapkan di bagian tambah user maupun di edit user. Saya sudah menambahkan bagian rule ini, di mana ada pilihan 3, yaitu super admin, admin, dan warga. Nah, di sini saya buat menjadi admin dan passwordnya simpan data, maka otomatis dia akan menyimpan admin. Begitu juga dengan tombol editnya, teman-teman. Editnya juga ada rule-nya, teman-teman, dimana ketika teman-teman mengubah misalnya menjadi super admin juga boleh banget. Dan coba kita simpan perubahan. Nah, dia akan otomatis berubah. Jadi dan dia akan otomatis berubah ya, teman-teman. Oke, ini kan dia juga sudah mengedit menjadi admin. Nah, ini juga ada rule-nya, teman-teman. Nah, saya sudah menerapkan bagian rule dimana ini adalah penerapan dari middleware. Ya, sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Ini rule ini bagian dari pertemuan 13, dimana yaitu penerapan middleware dengan nama rule dari super admin, admin, dan warga. Dan juga saya sudah menjelaskan ke teman-teman semua dimana warga itu hanya bisa melihat di bagian data user tanpa bisa mengedit atau menambahkan atau menghapus, teman-teman. Dia hanya bisa membaca, sedangkan super admin dia itu bisa mengedit, teman-teman. Sedangkan super admin itu dia bisa menambahkan setiap CRUD, mengedit atau menambahkan atau menghapus, tapi dia tidak bisa mengedit di bagian user, teman-teman. Sedangkan admin itu bisa semuanya, teman-teman, kecuali super admin di bagian user. Kalau di bagian user di super admin dia tidak bisa mengedit atau menghapus, tetapi bisa menambahkan super admin, teman-teman. Nah, itu dia penerapan dari middleware di pertemuan 13. Nah, kita masuk ke pertemuan 12, yaitu penerapan multiple file, dimana seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman, bahwa di project saya itu ada 2, yaitu perangkat desa dan lembaga desa.
Nah, di perangkat desa, dia itu meminta kita untuk menambahkan foto, teman-teman. Media itu foto dalam bentuk file atau dalam bentuk foto. Nah, di sini juga sudah ada beberapa yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini juga ada yang spesial nih teman-teman, karena dia menambahkan di tombol aksinya itu ada tombol untuk melihat detail gitu teman-teman. Nah, coba kita klik detail misalnya ini. Nah, dia secara otomatis teman-teman menampilkan detail dari halaman perangkat desa teman-teman, dimana sudah lengkap dengan nama, jabatan, kontak, periode jabatan, nomor KTP, jenis kelamin, semuanya sudah lengkap teman-teman. Nah, apa teman? Nah, di sini kita juga bisa menghapus atau menambahkan foto yang lain gitu teman-teman. Boleh sekali ya teman-teman. Misalnya kita ingin mengedit foto, ini kita hapus misalnya fotonya. Nah, kita simpan perubahan. Nah, dia akan menyimpan perubahan teman-teman. Nah, di bagian edit yang sudah saya katakan, nah, apabila kita menambahkannya misalnya, ini juga teman-teman, di bagian perangkat desa ini, pada proyek saya itu ternyata memiliki foreign key teman-teman. Foreign key-nya itu dari tabel warga, dimana setiap warga yang sudah saya inputkan ke sini, dia akan mengambil data terus langsung ke perangkat desa teman-teman. Nah, coba kita klik tambah perangkat desa. Nah, ini ada perangkat di sini ada pilih warga teman-teman. Ini adalah warga yang sudah saya inputkan di tabel warga teman-teman. Ini foreign key warga ke perangkat desa. Dimana coba kita pilih salah satu dengan contoh jabatan, misalnya menjadi ketua deh, ketua, dengan NIP-nya itu ini kita buat aja, dan kita ambil fotonya misalnya fotonya ini bebas ya teman-teman. Ternyata fotonya ini deh. Oke, dan kita simpan. Nah, dia otomatis akan menambahkan data ini teman-teman. Nah, ini adalah penerapan dari multiple filenya teman-teman, di mana dimintakan cuma menampilkan media, yaitu foto. Ini sudah saya tampilkan di perangkat desa. Begitu juga di lembaga teman-teman, saya sudah menampilkan logo teman-teman. Di lembaga desa itu dia meminta menampilkan logo. Nah, di sini saya sudah menampilkannya. Di sini ada beberapa yang belum, jadi saya tinggal mengedit aja teman-teman. Saya misalnya ketuanya itu dengan logo ini misalnya. Di sini juga ada multiple dari foto kegiatan teman-teman. Ini opsional, cuman saya ingin menambahkannya untuk menambah dari referensi saya. Misalnya ini aja deh. Ini bebas aja sih, kita update. Nah, maka dia akan menampilkan logonya teman-teman, logo dari BPD file. Itu juga dengan tambah lembaga, dengan nama lembaga, ketuanya bebas, dan foto lembaganya itu ini, dan file kegiatannya ini. File kegiatannya kita ganti. Nah, deskripsinya bebas aja dan kontaknya juga bebas aja. Nah, coba kita simpan. Nah, dia menampilkan ini teman-teman. Nah, ini ada tombol aksinya detail. Ini untuk menampilkan detail dari lembaganya teman-teman. Di sini ada kontaknya, nama ketuanya siapa, dan logonya. Dan juga inilah logo dari penerapan multiple saya teman-teman. Di sini ada galeri foto, di mana galeri foto ini seperti ketika kita ingin menambahkan lagi fotonya, dia akan menyimpan foto lama di galeri foto ini teman-teman. Nah, begitu dia. Ada tombol hapusnya juga. Apabila kita hapus, dia akan otomatis terhapus. Nah, itu dia teman-teman penerapan dari middleware dan multiple file. Nah, kita langsung masuk ke codingannya sendiri teman-teman. Di codingannya ada banyak sih saya ubah, di mana
Di out controller saya menambahkan ini bagian rule-nya teman-teman, untuk memanggil rule, dimana di sini saya menetapkan admin ini boleh mengedit apapun kecuali super admin. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan daripada codingan dari middleware, yaitu ada check login dan check rule. Check rule ini saya menambahkan ini dan juga ini akses dari super admin. Di bagian loginnya juga saya menerapkan if out check, dan di migrationnya saya sudah menambahkan daripada tambah logo dan foto lembaga, terus tambah rule ke user, terus kita create perangkat desa table dan create media. Ini saya sudah menambahkan teman-teman di create di perangkat desa juga nih, dan di bagian tambah logo itu ini untuk menambahkan logo di bagian tabel lembaga. Nah, di bagian perangkat desa teman-teman, saya juga menambahkan file dari show, dimana show ini berarti tombol satu, dimana show ini teman-teman sudah lihat tadi, itu adalah tombol aksi dari untuk melihat detail data selengkapnya di bagian tabel perangkat desa. Begitu juga di lembaga desa juga ada tombol, dimana di lembaga desa juga ada file dari show untuk tombol aksi detailnya menampilkan data. Nah, di bagian show ini ada saya tambahkan foto teman-teman, untuk melihat foto di tombol detail untuk melihat data. Ini info warga. Pokoknya di file show ini hanya untuk melihat data teman-teman. Ini ada tombol kembali untuk edit. Di indeksnya juga saya menambahkan daripada saya menambahkan periode, kontak, NIP, jabatan, nama, foto, dan nomor di bagian perangkat desa. Ini daripada pemanggilan dari tanggal dari periode selesai ataupun periode mulai di bagian indeksnya. Ini untuk menghapus metode delete, dan di tombol edit juga saya menambahkan daripada pilih warga, itu kan foreign key yang saya katakan tadi. Ini ada forum edit perangkat. Nah, di bagian pemanggilan dari webnya sini saya di bagian warga sudah memanggil daripada warga update, edit, dan untuk menampilkan dan untuk menampilkan daripada data warga. Di sini ada juga saya memanggil dari lembaga untuk menampilkan lembaga, edit, detail, atau menghapus teman-teman. Nah, ini juga untuk bagian role dari super admin dan admin. Saya juga sudah menambahkan dari check role dan bagian user. Nah, ketinggalan teman-teman di bagian bootstrap, yaitu app.php, saya juga sudah menambahkan middleware teman-teman. Ini dia untuk check role, memanggil check login, agar tampilan itu lebih bagus untuk menampilkan role, yaitu super admin, admin, dan warga. Ini untuk modelnya teman-teman di bagian user PHP. Di sini juga sudah saya tambahkan rule, dan juga di perangkat desa saya menambahkan yaitu untuk periode mulai, periode selesai, dan juga nah ini untuk pemanggilannya. Dan lembaga desa juga saya menambahkan logo. Nah, di database-nya juga, di bagian database juga saya sudah menambahkan di bagian usernya itu ada rule. Di sini saya sudah menambahkan di bagian database-nya teman-teman. Ini dia perangkat desa. Cek
info, user email, user role, info dari admin, terus dari super admin, semua sudah saya tambahkan di bagian lembaga controller. Ini untuk di lembaga controller yaitu ada logo, foto. Ini saya sudah menambahkan di mana upload logo jika ada dan upload multiple dari foto. Ini juga tombol kliknya. Di perangkat desa juga saya menambahkan daripada foto, periode mulai dan periode selesai. Dan ini ada juga upload foto jika ada, dan juga perangkat with warga nih saya juga menerapkannya, dan juga mengimpor beberapa dari stroke, dari quest, ada warga. Nah, ini juga penerapan dari pagination-nya. Ini hapus foto jika ada. Nah, itu dia teman-teman video dari saya tentang penerapan dari middleware, role yaitu super admin, admin, dan warga. Nah, di sini di proses yang terakhir saya tinggal menggit push teman-teman. Pertama kita git add, lalu git commit min penerapan middleware dan role. Oke, dia sudah terklik ya teman-teman, tinggal git push. Setelah saya git push, dia dengan kata everything up to date, artinya sudah ada. Dan coba kita periksa ya teman-teman. Ini dia GitHub dari saya. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, dimana ini adalah git add, git commit dari penerapan middleware and role. Sudah masuk ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman video dari penerapan middleware multiple file, yaitu dimana ada dua, yaitu di project saja dimana ada dua tabel, yaitu perangkat desa. Perangkat desa ini dengan multiple-nya itu seperti media teman-teman untuk menampilkan foto. Nah, kalau yang di tabel lembaga ini multiple file-nya itu untuk menambahkan media itu dalam bentuk logo teman-teman. Sebenarnya hampir-hampir mirip karena dia itu hanya menampilkan sama foto teman-teman. Cuman bedanya di lembaga ini dia menambahkan logo, dan di perangkat ini dia menambahkan foto. Nah, itu dia teman-teman video saya tentang pertemuan 12 dan 13, yaitu penerapan multiple file dan penerapan dari middleware. Semoga dapat bermanfaat. Nah, di bagian role itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, di bagian role itu saya menambahkan 3, yaitu super admin, admin, dan warga, dimana yang hanya bebas masuk dan keluar, dan juga mengedit, menambahkan, dan menghapus itu hanya admin teman-teman. Karena saya sebagai admin, otomatis saya mengambil admin untuk mengakses semuanya. Sedangkan super admin ini dia bisa mengakses teman-teman, dia juga bisa mengedit, tapi dia itu tidak bisa mengedit ataupun menghapus bagian usernya teman-teman, hanya bagian usernya. Sedangkan CRUD dia itu bisa semuanya teman-teman. Kalau di warga dia itu hanya bisa mengakses teman-teman tanpa bisa mengedit ataupun menghapus. Nah, itu dia penerapan dari middleware di pertemuan 13, dan juga penerapan dari multiple file dalam mengupload media dalam bentuk foto dan logo. Nah, sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye bye.